Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya bersama dengan seorang teman dari Mahat Ali. Namanya adalah Mbak Amel. Baru saja kita mengikuti kajian Mahat Ali. Teman-teman boleh dong follow atau subscribe dulu Instagram dan YouTube-nya Mahat Ali, yaitu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini dia salah satu alumninya. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih Mbak Amel nih dengar-dengar udah nikah ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, udah berapa lama nikahnya? Sejak bulan Oktober tahun kemarin. Kira-kira berapa bulan ya? Masya Allah, sudah Oktober, berarti sekarang kan bulan Juni. Belum setahun ya? Belum ada setahun. Masya Allah, gimana nih rasanya? Habis yang dulu tuh sibuk ya dengan dunia persinggelan, terus menikah, ada nggak bedanya? Ya pasti ada lah. Ada ya. Apa tuh Mbak? Penyesuaian diri. Karena pasangan ya. Gimana? Kalau sebelum menikah kita akan bisa dengan leluasa mengekspresikan diri kita. Kalau sebelumnya ada kesempatan buat ngajar di luar, fokus ke lingkungan, ke masyarakat, ke anak-anak gitu. Tapi ketika sekarang sudah menikah, jadi mungkin bukan lebih ke terbatas ya, tapi harus bisa memposisikan diri dengan lebih baik dengan sesuai keadaan kondisi saat itu. Jadi untuk sekarang masih belum berkecimpung di masyarakat, sementara ini masih cari penyesuaian dulu. Mungkin bener. 1 tahun 2 tahun lagi Akan kembali ke masyarakat. Iya. FYI ya teman-teman, Mbak Amel ini sangat aktif. Jadi bukan hanya di dalam kampus, internal akademik, bukan hanya itu, bahkan di luar juga begitu. Beliau tuh pandai menulis kaligrafi. Masya Allah, kebetulan saya juga kenalnya gara-gara itu. Dulu juga di Mahat Ali. Mahat Ali ini programnya emang luar biasa ya Mbak ya, sosialnya emang dituntut ya. Kita tuh belajar fikih ya? Iya, itu ya? fikih. Oke. Ngomong-ngomong fikih ya, barusan kan kita juga mengkaji fikih ya sama Ustadz Anas. Fikih itu perlu nggak sih kalau dunia setelah nikah ya? Perlu sih. Perlu ya? Perlu. Seberapa perlu? 1 sampai 10? Boleh nggak dijawab 10 gitu? Oh my god, 10 banget ya, penting banget ya. Penting banget. Kenapa tuh? Kenapa ya? Ini fikih apa dulu nih yang mau dibahas? Sebenarnya secara umum sih ya, kayak pengetahuan gimana tentang budiah mungkin, ritual sehari-hari, atau bahkan sampai ke muamalah, muasyarah dengan suami mungkin ya. Iya. Itu penting nggak sih buat kita tahu? Penting banget. Memang fikih itu kan terbagi menjadi 4 ya kategori. Ada ubudiyah, terus ada munakahah, ada muamalah, sama ada jinayah. Dan yang mungkin baru kita pelajari, yang sudah banyak masyarakat pelajari itu kan di bidang ubudiyahnya, karena menyangkut dengan ibadah kita sehari-hari. Nah, tentunya sebelum menikah kan kita juga harus belajar itu, apalagi kalau sudah menikah. Oh iya, benar-benar ya. Sebelum menikah aja kita perlu kan tahu gimana ibadah yang benar. Beda kan ya orang yang sholat karena tahu sama orang yang ikut-ikut aja, ya nggak sih? Iya. Kalau abis nikah kita kan punya suami tuh Mbak. Iya. Nah, mendingan manut aja sama imam atau kita ngerti sih? Tetap harus ngerti, karena manut saja itu tidak cukup, tapi kita harus berbekal ilmu pengetahuan. Karena ibadah itu kan masuk ke Niat gitu ya, apa? bukan Atau perhitungan? ibadah itu kan menyangkut urusan kita Pada Allah. personal, secara personal kepada Allah itu loh. Oh benar. Sama kayak puasa sih ya. Iya. Jadi puasa itu kan yang tahu kita beneran puasa atau enggak itu kan ya kita sama Allah aja ya. Iya. Kita bisa bilang aku puasa, tapi padahal tadi baru makan. Kayak gitu contohnya ya. Iya. Benar. Nggak, maksudnya lebih ke kalau kita beribadah misalnya dengan puasa gitu. Kalau kita nggak tahu terkait ilmunya puasa itu gimana, apakah puasa itu boleh dilakukan ketika pagi hari misalnya jam 6 baru boleh puasa sampai zuhur gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya seperti itu kan kita hanya melaksanakan tanpa landasan gitu tanpa ya. ada dasarnya gitu. Benar. Sedangkan kalau kita tahu, kita bisa melakukan itu dengan
benar, insya Allah. Dengan optimal sih. Dengan ya. optimal. Di pernikahan juga begitu ya? Di pernikahan juga begitu. Jadi kalau kita ngerti, kita tuh nggak sekedar manut, tapi kita punya niatan untuk melakukan itu dengan baik gitu ya. Apalagi nikah itu ibadah kan ya Mbak Amel ya? Oh iya, tadi ini kan kita ini ya ikut kajiannya Mahat Ali nih Mbak ya. Posisi berarti kan kita lagi belajar nih. Iya. Nah Mbak Amel nih tadi ikut karena disuruh suami, karena pengen ketemu aku nih misalnya, atau pengen apa nih kira-kira? Ya, kalau ikut tadi itu karena di bulan kemarin itu kan sudah ada kajian sebelumnya ya, pembukaan kajian. Tapi ternyata masih belum berkesempatan untuk hadir. Terus ternyata hari ini kebetulan luang dan pas minta izin ke suami diperbolehkan. Jadi bisa ikut. Jadi izin suami itu penting ya? Iya, penting banget ya. Kebetulan suaminya Mbak Amel ini model yang gimana nih? Model yang apapun kalau demi kebaikan istrinya pasti dibolehkan. Pasti boleh. Tadi izin untuk ngaji, padahal jauh loh tadi ya? Dan beliau mau loh mengantar sampai Alhamdulillah. tempat kajian. Oh, jadi sampai tempat tadi dianterin? Iya. Padahal harus kerja ya? Harus kerja. Masya Allah, luar biasa. Emang support suami itu penting banget ya? Penting. Oke, sejauh ini untuk belajar suami juga membolehkan ya? Membolehkan. Mbak Amel ada nggak sih rencana untuk abis selesai nih kan? Kebetulan beliau ini udah lulus guys. Kuliahnya tuh udah beres, Mahat Ali juga jadi double degree. Nah, ada nggak kepikiran untuk studi lanjut? Ada sih. Boleh nggak sama suami? Boleh. Alhamdulillah. Gimana tuh supportnya? Kalau untuk sekarang masih belum memungkinkan kondisinya, tapi mungkin rencana 1 tahun atau 2 tahun lagi kalau memang ada kesempatan dan memang ada rezekinya ya untuk bisa lanjut kuliah lagi, ya insya Allah semoga bisa. Amin, semoga ya. Semoga. Kira-kira nih kajian yang bulan depan di Mahat Ali bisa datang nggak? Masih belum tahu. Semoga ya. Semoga bisa datang. Semoga bisa. Jadi menurut Mbak Amel sendiri belajar setelah nikah itu masih butuh nggak? Masih. Karena memang sejatinya kita itu kan di dunia ini tuh harus belajar ya sampai akhir hayat, minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, karena saya juga suka belajar, Alhamdulillah. jadi tetap pengen belajar terus meskipun hanya sekedar murojaah. Jadi kalau belajar itu penting, apalagi belajar fikih untuk pernikahan itu penting banget. Kira-kira kalau ngajar itu penting nggak Mbak Amel? Kalau ngajar mungkin menurut sebagian orang penting, menurut sebagian yang lain tidak ya, karena kan kadang jiwa-jiwa pengajar itu tiap orang berbeda-beda. Oh iya. Ada yang memang punya jiwa untuk mengajar, ada yang memang jiwanya itu bukan untuk mengajar tapi untuk memberikan fasilitas kepada para pengajar mungkin misalnya. Gitu. Benar-benar. Nah, bagi orang yang memang punya keinginan untuk mengajar, ya mengajar itu memang penting karena dengan mengajar dia bisa kembali menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya. Kemudian sebagai bentuk murojaah agar ilmu yang sudah dipelajari itu tidak hanya hilang, Diam gitu ya. tidak mengendap atau bahkan sampai lupa gitu kan. Jadi ngajar tuh salah satu cara untuk murojaah ya. Iya, betul. Iya, benar-benar. Kalau menurut Mbak Aden sendiri penting buatan? Iya, jadi memang untuk mengingat-ingat sih ya ngajar itu. Kalau udah lama nggak ngajar tuh kadang lupa gitu loh. Dan kadang mau menyampaikan ke teman-teman atau ke anak-anak itu juga akhirnya jadi canggung. Harus mengingat-ingat lagi gitu Iya. ya. Ngajar tuh lebih bikin kita itu fresh nggak sih? Betul. Apalagi diskusi ya. Tadi tuh apalagi slogannya kajian Mahat Ali tadi apa coba? Sowan Yai adalah ngaji. Gitu, soalnya adalah ngaji, Masya Allah. Kayak kegiatan yang kita lakukan tuh luar biasa ya. Selain reuni, kita bisa ketemu orang dan diskusi. Gitu, apalagi kayak begini nih. Kalau nggak ada begitu, nggak mungkin ketemu nih kita berdua. Ya nggak sih? Oke, baik pemirsa, karena sudah lama kita ngobrol, boleh nggak Mbak Amel, ada nggak pesan-kesan buat pemirsa di rumah, teman-teman yang lagi nonton, apa sih yang harus kita perhatikan, apalagi menyangkut fikih dan pernikahan? Fikih dan pernikahan yang harus diperhatikan. Banyak ya sebenarnya bahasan terkait fikih dalam hal pernikahan itu, mulai dari tips memilih jodoh itu seperti apa, kriteria kafaah dan sebagainya. Nanti ketika sudah berumah tangga juga gimana,
muamalah terhadap suami. Kemudian nanti terkait khususnya kayak talak, itu suami juga harus tahu bab itu. Dan itu penting untuk diketahui sebelum menikah juga. Karena ketika kita sudah berkecimpung di situ, sudah terjun ke situ, tapi kita masih belum terlalu mendalami, akhirnya kita juga akan masih meraba-raba gitu akhirnya. Jadi itu penting untuk dipelajari sebelum menikah bagi teman-teman yang memang mau melangsungkan pernikahan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel atas waktunya. Saya simpulkan teman-teman, jadi penting banget fikih dalam dunia pernikahan. Kalau kita mengerti sesuatu, mengerjakannya itu jadi lebih mudah, ya kan? Ketika kita nggak ngerti, kita tidak bisa mengoptimalisasikan diri untuk melakukan sesuatu. Sama halnya dengan fikih dalam dunia pernikahan. Itulah yang tadi disampaikan oleh Mbak Amel, tamu kita hari ini. Semoga ilmunya sangat bermanfaat untuk kita, bisa berkah bagi semua. Dan kita doakan teman-teman yang menonton segera didekatkan dengan jodohnya. Amin. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan itu pertanyaannya. Jangan jawab. Oh, ngomong-ngomong untuk optimal ya. Lu mau nggak Mbak Amel? Permisi. Apa lagi Mbak? Apa gitu? Kalau udah tak kesini. Oh iya udah dijawab sih tadi. Apa? Mbak. Saya harus ganti-ganti. Apa ya? Tapi ada yang lain. Enggak juga. Iya harus ganti aja. Maaf dosa. Menurut Mbak Amel mendingnya gimana? Lebih baik gimana tuh? Apa? Atau kita ngomongin yang ini nggak sih? Yang ajar ya? Ya, menurut Mbak Ana sendiri penting nggak? Penting lah. Apa tarik dari optimal ya? Tarik dari optimal ya. Tarik ses semongko.